apps terakhir. Sekarang gimana kalau datanya adalah, bukan categorical tapi continuous value untuk si fiturnya ya. Nah, kita pakainya adalah distribusi normal ya, teman-teman. Ini adalah rumus distribusi normal. The conditional probability of 10 model with the normal distribution. Jadi ketika ada P fitur ke J gitu ya, dengan kelasnya adalah CI, maka hitungnya adalah 1 dibagi dengan standar deviasinya dikali dengan akar 2pi, kemudian dikali dengan eksponen dari minus si fitur tersebut dikurangi dengan rata-ratanya, average-nya, terus dibagi dengan minus 2 dikali standar deviasi dikuadratkan, kemudian yang bagian atasnya dikuadratkan gitu ya. Emang rumusnya ribet tapi, eee, kalau kalian udah ke contoh soal mudah-mudahan nggak pusing gitu ya. Nah, X-nya itu apa? X-nya adalah si input atau fitur, C-nya adalah kelasnya. Nah, ini ya, given an unknown instance, gitu, berarti ketika ada data baru gitu ya, fiturnya A1 sampai AN, kemudian kita buat atau kita cari di tabel, terus hitung kondisi probability dengan semua distribusi normal yang mencapai di learning phase tersebut, terus apply the map rule to make a decision. Salah. Contoh, temperature is naturally of continuing value. Yes. Bla bla bla, no sekian. Berarti kita cari ini mu. Mu-nya itu adalah rata-rata ya, rata-rata dari kelas yes-nya itu berapa? Kalau kalian hitung sekitar 21,68. Terus standar deviasi dari kelas yes adalah 2,35. Dan untuk yang kelas no adalah segini, standar deviasinya segini. Habis itu tinggal hitung kalau X-nya adalah yes, berapa gitu ya. Tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. 1 dibagi dengan standar deviasi dari yes dikali 2 pi atau 2pi gitu ya, dikali dengan eksponen dari rumus yang ini, sehingga nanti dihasilkan ini. Ini mau nggak mau teman-teman harus pakai Excel ngerjainnya ya. Nah, contoh lainnya kalau smartphone recommendation kayak gimana? Nih, baterai capacity, camera size, price, sama recommended. Oke, simpelnya kita pisahin dari tabel yang ini kita pisahin antara yang recommended yes sama recommended no gitu ya. Kenapa? Karena kita hitungnya kan per kelas ya. Beda-beda untuk rata-ratanya berapa, standar deviasinya juga berapa itu beda-beda ya. Nih, untuk menghitung standar deviasi. Nah, kalian pakai Excel. Misal ada data ini nih, segini, segini, segini gitu ya, recommended gak gitu ya. Oke, kita hitung untuk kelas yang no dulu ya. Berarti 1 dibagi dengan, karena ini kelasnya no, 1 dibagi dengan, ini kan per apa sih namanya, per fitur ya teman-teman. Berarti hitung dulu yang baterainya gitu ya. 1 dibagi dengan varians dari si baterainya dikali dengan 2 pi, terus dikali dengan eksponen data tersebut baterainya 28,
dikurangi mu atau rata-rata dari si baterainya 17,5, kemudian nanti dikuadratkan, dibagi dengan minus 2 dikali varians dikuadratkan. Itu untuk fitur yang baterai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang kamera dan juga yang price. Sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah segini. Begitu pula yang yes ya teman-teman. Sama cara ngitungnya kayak gitu. Dan dapatnya adalah segini. Sehingga nanti dicek yang probability yang no sama probability yang yes itu lebih besar yang mana. Di sini kan lebih besar yang yes ya teman-teman, berarti untuk baterai ini untuk HP ini recommended gak? Recommended, Kak, kelasnya adalah yes, seperti itu. Oke, sekian perkuliahan kita, nanti saya kasih tugas ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.